Mbak, tahu nggak? Data kunjungan pasien hari ini tuh ya nggak muncul semua gitu loh. Padahal udah saya input semua. Iya ya, saya juga ngerasa sistem makin lambat nggak sih? Iya. Bukannya ngebantu malah bikin tambah lama. Iya kan? Kayaknya kita perlu evaluasi SIK nggak sih? Soalnya biar tahu masalahnya tuh sebenarnya di kualitas sistemnya apa di cara kita gunainnya. Boleh tuh. Evaluasi sistem informasi kesehatan. Apa ya? Teman-teman, pada tahu nggak apa itu evaluasi sistem informasi kesehatan? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, ini cocok banget nih video untuk teman-teman. Langsung aja kita masuk ke videonya. Evaluasi sistem informasi kesehatan merupakan proses untuk meminimalkan kesalahan informasi yang dihasilkan oleh sistem, kemudian untuk mengukur kepuasan pengguna, dan juga untuk memastikan agar sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada evaluasi sistem informasi kesehatan, terdapat dua aspek besar yang biasanya dinilai, yakni evaluasi kinerja dan juga evaluasi kualitas dari SIK. Nah, kedua aspek ini memiliki fokus yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki kemampuan untuk saling melengkapi agar tercapainya sebuah keberhasilan dalam suatu SIK ini. Evaluasi ini juga dilakukan sebagai dasar untuk maintenance atau pengembangan sistem agar sistem menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Nah, serta juga untuk memastikan bahwasannya informasi yang didapatkan dari SIK ini dapat menjadi bukti dan juga rekomendasi untuk pengambilan keputusan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Evaluasi kinerja SIK adalah proses menilai sejauh mana sistem dapat membantu pekerjaan pengguna di lapangan. Nah, yang dinilai ini tidak hanya seberapa cepat sistem itu berjalan, akan tetapi ada beberapa nilai juga yang perlu kita perhatikan, seperti apakah sistem ini dapat membantu proses pelayanan, apakah sistem ini dapat mengurangi beban pekerjaan, dan apakah sistem ini dapat memiliki dampak positif terhadap output organisasi atau fasilitas pelayanan kesehatan. Selain kinerja, kualitas software juga perlu dievaluasi karena dua hal ini berkaitan. Kalau kualitasnya buruk, otomatis kinerjanya juga akan menurun. Nah, jadi evaluasi kualitas sistem informasi kesehatan itu merupakan penilaian yang berfokus pada mutu dan juga karakteristik software tersebut. Nah, evaluasi ini tuh menilai apakah sistem memiliki fungsionalitas yang baik, mudah digunakan, efisien, aman, dan menghasilkan kualitas informasi yang berkualitas. Misalnya, saat mengevaluasi Simpus, kita memeriksa apakah menu input pasien itu berjalan lancar tanpa error, apakah mudah digunakan oleh petugas, dan apakah data yang keluar itu akurat. Nah, penilaian ini tuh lebih bersifat teknis karena benar-benar melihat bagaimana kualitas kerja dari si software tersebut dalam mendukung pelayanan. Kak, evaluasi kualitas dan kinerja SIK itu sama apa beda sih? Beda ya teman-teman. Jadi evaluasi kinerja dan evaluasi kualitas adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama, aspek yang kedua, aspek yang ketiga, aspek yang keempat, aspek yang kelima, aspek yang keenam, aspek yang ketujuh. Nah, contohnya sendiri dari evaluasi kinerja, misalnya pelaporan gizi yang tadinya membutuhkan 3 hari menjadi 1 hari. Artinya apa? Kinerjanya sudah baik. Kemudian untuk kualitas, contohnya didapatkan bahwasanya ada 10% data yang ganda. Artinya apa? Kualitasnya masih perlu diperbaiki. Jadi setelah kita tahu apa itu evaluasi kinerja dan kualitas sistem informasi kesehatan, sekarang kita akan membahas 9 macam model evaluasi sistem informasi kesehatan. Nah, model inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menilai apakah sistem informasi kesehatan tersebut berjalan baik atau tidak. Model yang pertama adalah Task Technology Fit atau TTF. Jadi TTF ini dikembangkan oleh Goodhue and Thompson tahun 1995 yang menilai apakah fitur teknologi sudah sesuai dengan kebutuhan tugas si pengguna. Yang dimana di dalam model ini menilai 4 aspek, yaitu intinya TTF ini menjelaskan bahwa semakin sesuai teknologi dengan kebutuhan tugas si pengguna, maka akan meningkatnya kinerja dari pengguna tersebut. Lalu selanjutnya ada ISO 25010 yang merupakan model yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kualitas dari si software. Penilaiannya itu mencakup apakah aplikasi berjalan atau berfungsi dengan baik, stabil, cepat, mudah digunakan, dan juga informasinya akurat. Contohnya pada saat mengevaluasi Simpus, kita menilai atau melihat apakah sistem itu berproses dengan cepat, berjalan dengan lancar, atau malah error ya. Kemudian ada model UTAUT yang dikembangkan oleh Venkates tahun 2003. Jadi model ini menilai faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku si pengguna. Pengguna akan lebih sering mau memakai sistem jika sistem meningkatkan kinerja, mudah digunakan, mendapat dukungan dari lingkungan kerja, dan fasilitas pendukungnya tersedia.
Selanjutnya, ada teknologi acceptance model atau TAM. Nah, TAM ini dikembangkan oleh Fred Davis tahun 1989, yang dimana menjelaskan alasan seseorang mau atau tidak mau menggunakan sebuah sistem informasi. Nah, di dalam TAM ini akan menilai dua aspek, yaitu dari kedua aspek tersebut akan mempengaruhi niat, sikap, dan juga penggunaan aktual terhadap sebuah sistem informasi, sehingga TAM ini digunakan untuk menilai tingkat penerimaan sebuah sistem informasi bagi si pengguna. Baik, yang selanjutnya adalah hot fit models yang dikemukakan oleh Yusuf et al. Pada tahun 2008 yang menekankan pada aspek human, organization, dan juga teknologi. Nah, jika ketiga aspek ini selaras, barulah benefitnya bisa muncul seperti selanjutnya ada model IS Sukses Model yang dikembangkan oleh Dallon McClelland tahun 1992, kemudian diperbarui pada tahun 2003. Nah, model ini menilai keberhasilan sistem berdasarkan kualitas informasi, kualitas layanan, dan kualitas sistem. Nah, tiga aspek tersebut mempengaruhi kepuasan pengguna dan seberapa sering pengguna menggunakan sistem yang akhirnya menghasilkan manfaat nyata. Lalu ada model End User Computing Satisfaction atau UCS, yang dimana UCS ini awalnya dikembangkan oleh Dole and Toxzadeh tahun 1988, yang kemudian diperluas oleh Davis tahun 1989, dimana di dalam model ini mengevaluasi kepuasan pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan. Nah, dalam model ini menilai 5 aspek, yaitu UCS ini membantu melihat apakah sistem itu benar-benar memenuhi harapan pengguna dan apakah informasi yang diberikan oleh sistem itu sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Baik, selanjutnya adalah IT Organization Fit Models yang dikemukakan oleh Morton pada tahun 1990. Model ini menilai apakah sistem sudah benar-benar sesuai dengan kondisi organisasi. Kesesuaian tersebut dinilai berdasarkan 4 aspek berikut. Nah, jika aplikasi sudah bagus namun petugas belum memadai atau belum mampu dan juga SOP belum mendukung, maka sistem belum fit dengan puskesmas. Model terakhir adalah Prism Framework yang diperkenalkan oleh Akil et al. Tahun 2008, di mana ia menilai kinerja sistem informasi rutin dari sisi teknis, organisasi, dan perilaku pengguna. Dari 3 faktor tersebut mempengaruhi proses pengumpulan, pengiriman, dan juga analisis data yang dapat menghasilkan data yang berkualitas. Pada studi kasus pertama, kami akan membahas mengenai evaluasi SIKN pada jurnal Permasalahan Simpus di Puskesmas Cakung memiliki kendala pada 3 komponen utama, yaitu human, organization, dan teknologi. Pada bagian human sendiri, ketidaksiapan petugas menyebabkan pencatatan yang tidak sesuai sehingga input data menjadi kurang maksimal. Kedua, pada bagian organization, SOP yang tidak jelas dan juga minimnya monitoring menyebabkan alur kerja yang tidak merata. Di sisi teknologi, aplikasi e-Puskesmas mengalami error dan tidak stabil, sehingga para petugas terpaksa untuk memasukkan sistem data secara manual. Ketiga permasalahan ini menurunkan kualitas dan juga kinerja Simpus, sehingga dapat mengalami keterlambatan dalam memasukkan data. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga bila salah satu komponen ini mengalami kendala, menyebabkan permasalahan bagi kendala-kendala lainnya. Nah, selanjutnya adalah studi kasus yang kedua. Mungkin jenengan berada di sini. Baik, selanjutnya itu evaluasi kinerja dan kualitas Sikda di Puskesmas WKH Kota Ambon. Nah, yang pertama ini ada human. Nah, jadi dari humannya ini stafnya tuh sudah banyak yang mengerti, tapi memang belum merata di semua polinya. Jadi untuk human itu sudah cukup baik. Selanjutnya itu ada organization. Dalam organization ini belum adanya SOP dan juga SK petugas. Sehingga belum adanya panduan. Nah, selanjutnya tuh monitoring dan evaluasinya itu juga masih rendah, jadi belum terstruktur. Nah, selanjutnya tuh dukungan dan kinerja juga masih terbatas. Nah, selanjutnya itu teknologi. Jadi di teknologi yang pertama itu sistemnya masih sering error, filternya juga masih belum lengkap dan juga masih belum terverifikasi PICARE. Selanjutnya itu pelaporannya juga sebenarnya sudah terbantu, namun masih membutuhkan verifikasi manual. Yang ketiga itu adalah sering terkendala jaringan, jadi menghambat pekerjaan. Yang ketiga itu masih terbatasnya komputer sehingga pekerjaan ini masih menggunakan perangkat pribadi mereka. Nah, ketiga komponen ini yaitu human, organization, sama teknologinya itu harus berjalan dengan selaras. Apabila salah satunya terdapat kendala, maka semua sistemnya itu ikut terganggu. Where'd all the time go? Starting to fly.